Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Dipo Showroom, tentang jual beli dan rental mobil. Sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Senaradia Pratama dengan NIM 222 Nama saya Muhammad Fahri dengan nomor NIM 222 Nama saya Inzaghi Tononansyah Putra dengan NIM 222 Saya Emetis Riyadi dengan NIM 222 Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon dengan kode NIM 222 Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan kami, yaitu Dipo Showroom. Dipo Showroom adalah bisnis jual beli mobil bekas dan rental yang diberi nama Dipo Showroom. Dipo Showroom pertama kali didirikan pada tahun 2000. Dengan nama Dipo diambil dari nama jalan di mana bisnis ini dibangun, yaitu Jalan Baru Dipo nomor 12, Jakarta Selatan. Sering berjalannya waktu, bisnis ini semakin berkembang hingga akhirnya Dipo memiliki beberapa showroom jual beli mobil bekas dan rental di Jakarta dan sekitarnya. Sini ada beberapa pembahasan, yaitu cara menginstal aplikasi arsip, update data informasi utama, pencarian informasi utama, permulaan surat masuk, permulaan surat keluar, menambah, menyimpan, menghapus jenis naskah, pencatatan pemberkasan, prosedur pencarian dan pemberkasan ulang, peminjaman dan pengembalian arsip, pembuatan laporan. Yang pertama adalah penginstalan dan mengubah info. Cara menginstal yang pertama, download software terlebih dahulu dan simpan di data D. Lalu ekstrak file yang sudah di-download, buka file yang telah diekstrak, cari file bernama setup, klik kanan, run administrator. Jika muncul notifikasi permission, pilih yes dan akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Selanjutnya, klik next, lalu pilih I accept the terms in the license agreement, lalu next, buat username nama masing-masing, next, pilih change, ubah directory di file D dengan nama filenya. Kenapa di D? Karena untuk arsip sangat rentan jika berada di directory C untuk menghindari dari termakan virus. Sebaiknya data penting diletakkan di D. Selanjutnya pilih next, lalu pilih install. Tunggu hingga proses install selesai, lalu klik next dan finish. Buka file, pilih menu local disk untuk menyimpan file yang sudah diinstal sebelumnya dan double klik pada aplikasi arsip. Lalu akan tampil menu utama dan klik judul menu. Pilih ubah gambar pembuka. Sebaiknya gambar yang dipakai dipindahkan dahulu ke tempat penyimpanan pembuka dengan format gambar JPG. Jangan lupa untuk ubah direktori ke tempat penyimpanan kopi digital di folder sebelumnya. Yang kedua, yaitu pembuatan informasi utama. Sebelum masuk dalam proses pengeditan atau update data, maka yang pertama dilakukan adalah klik tombol info yang terdapat pada sisi kanan atas tampilan muka aplikasi. Kedua, kemudian akan tampil tampilan menu informasi utama. Kemudian untuk mengedit, klik panah ke bawah. Melakukan pengaturan klasifikasi arsip dan password. Kita harus membuka halaman utama pengelolaan arsip. Setelah muncul formulir login, isikan ID pengguna dan password. Dengan ID pengguna standar, user, dan passwordnya password. 4. Maka tampil ubah data informasi. Untuk mengubah atau menambahkan judul subjek baru, beri tanda cek subjek yang bersangkutan. Kemudian klik tombol ubah yang terdapat di bawah tampilan. Pilih option tombol subjek, tulis judul baru pada label tombol subjek. Pilih ubah dan klik simpan. Untuk mengubah isi info, klik ubah isi info, akan keluar Microsoft Word otomatis dan ubah isi infonya di Word tersebut. Jika sudah hanya di-save dan silang keluar.
Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang pencarian informasi utama dan permulaan surat masuk. Bab 3, pencarian data klasifikasi arsip. Pencarian informasi utama, pada bab ini kita akan melakukan pencarian dan klasifikasi arsip yang terdapat pada menu info. Untuk melihat informasi data atau mengenai suatu subjek tertentu, klik salah satu tombol subjek sesuai dengan subjek yang dilihat. Selanjutnya, informasi mengenai yang bersangkutan akan tampil pada bidang penayangan yang terdapat di sebelah kanan. Tampilan langkah yang dilakukan adalah: pertama, membuka menu informasi utama pada tombol info. Kedua, ketikkan kata kunci pada kolom pencarian yang telah tersedia. Hasil pencarian dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Dengan memberi tanda highlight untuk setiap kata kunci yang ditemukan, untuk melihat temuan kata kunci selanjutnya, klik kembali tombol cari. Lihat contoh di bawah ini, kemudian klik cari. Jika sudah selesai melatih pencarian kata, maka tutup from info dan kembali pada menu semula, seperti gambar di sini. Lanjut ke pembuatan klasifikasi arsip. 1. Untuk melakukan pengaturan klasifikasi, arsip, dan password, kita harus membuka halaman utama pengelolaan arsip. Klik tombol arsip yang terdapat pada sisi kanan atas tampilan muka aplikasi. Setelah muncul formulir login, isikan ID pengguna dan password, seperti gambar di bawah ini. Lanjut, 4. Akan muncul tampilan seperti berikut. 5. Untuk melakukan pengaturan klasifikasi arsip, klik tombol klasifikasi. Isikan masing-masing elemen data berikut. Kode yakini kode klasifikasi arsip, indeks, kata tunjuk untuk memudahkan pembuatan judul indeks. Berkas uraian dari indeks, retensi, periode waktu, lamanya arsip disimpan dalam status aktif dan inaktif, serta penentuan nasib akhirnya, apakah musnah atau diserahkan ke lembaga kearsipan statis. 1. Untuk melakukan pengubahan password, klik tombol password berikut. 2. Berikutnya akan muncul tampilan selanjutnya, akan muncul tampilan ubah password berikut. 3. Isikan ID pengguna dan password lama pada bagian atas. Selanjutnya tekan tombol OK. Setelah terdapat konfirmasi, isikan password baru yang dikehendaki pada kolom isi di bagian bawah. Setelah selesai, tekan tombol ubah. Jika password baru diterima oleh sistem, akan muncul tampilan konfirmasi sebagai berikut. 4. Untuk kembali ke halaman awal, tekan tombol tutup. Bab 4. Prosedur kearsipan surat masuk. Permulaan surat masuk. Untuk membuka modul ini, klik tombol arsip pada tampilan muka. Setelah muncul formulir login, isikan ID pengguna dan password, registrasi, pencatatan surat masuk, klik tab surat. 1. Klik tab surat masuk. Setelah muncul tampilan berikut, isikan informasi pada kolom yang tersedia. Tanggal surat. Isikan tanggal yang tertera dalam surat. Dari isikan nama orang atau jabatan pengirim surat kepada isikan nama orang, hal isikan perihal atau subjek dari surat yang diterima. Isi ringkas, isi ringkasan, isi surat masuk yang diterima. Pengolah, isikan nama unit kerja dan dari instansi atau mengolah surat yang diterima. Keterangan, isikan informasi lainnya yang dianggap perlu diutarakan. Pencatat, isikan nama petugas yang melakukan pencatatan. Kopi digital, isikan kopi digital atau hasil pemindaian scan dari surat yang diterima jika ada. Pengadaan surat dengan mention. Untuk mengisi kopi digital, tekan tombol yang terdapat di sisi kanan dalam kopi digital. Setelah muncul tampilan ini, pilihlah file elektronik hasil pemindaian pada folder kopi digital yang ada. Setelah semua elemen data pencatatan surat masuk diisi, tekan tombol simpan. Surat tersebut selanjutnya akan dimasukkan pada daftar surat masuk hari ini yang terdapat di sisi bawah tampilan. Tombol kosongkan pengguna untuk mengosongkan kolom-kolom yang terlanjur diisi jika terdapat kesalahan pengisian.
Di sini saya akan membahas permulaan surat keluar dan menambah, menyimpan, menghapus jenis naskah. Prosedur kearsipan surat keluar. Permulaan surat keluar. Untuk membuka modul ini, klik tombol arsip pada tampilan muka. Setelah muncul formulir, login, isikan ID pengguna dan password registrasi atau pencatatan. Yang pertama, klik tab surat keluar. Setelah muncul tampilan berikut, isikan konfirmasi pada kolom yang telah tersedia. Untuk mengisi kopi digital, tekan tombol yang terdapat di sisi kanan kolom kopi digital. Setelah muncul tampilan ini, pilih file elektronik hasil pemindaian tersebut. Kemudian tekan tombol pilih. Ingat selalu simpan kopi digital hasil pemindaian pada folder kopi digital yang ada. Prosedur pencatatan naskah. Menambah, menyimpan, menghapus jenis naskah. Tab pencatatan naskah lainnya adalah tab yang memunculkan menu untuk mencatat arsip-arsip selain dari surat-surat yang diterima atau dikirim atau arsip korespondensi. 1. Untuk melakukan klik tab naskah lainnya setelah muncul tampilan berikut. Isi informasi pada kolom-kolom yang tersedia. 2. Jenis naskah, pilih jenis naskah misalnya peta, laporan, dan lain-lain, lakukan dengan mengeklik tombol atau drop down. Selanjutnya pilih yang sesuai. 3. Jika tidak ada pilihan yang sesuai, klik tombol plus. Selanjutnya muncul tampilan seperti di bawah ini. Isikan kolom kode dan uraian. Untuk jenis naskah yang baru, kemudian tekan tombol simpan jenis naskah yang baru. Selanjutnya akan dimunculkan pada tampilan pilihan drop down. Untuk menghapus jenis naskah, terlebih dahulu aktifkan jenis naskah dengan mengeklik atau blok jenis naskah pada kolom hingga tombol hapus aktif. Lalu klik tombol hapus. 5. Jika sudah selesai ditambah, maka dapat menutup from dengan tombol tutup dan kembali ke menu naskah. Pertama, nomor naskah, isikan nomor yang tertera dalam naskah. 2. Tanggal naskah, isikan tanggal yang tertera dalam naskah. 3. Judul, isikan judul dari naskah. Isi ringkas, isikan ringkasan isi dari naskah. 4. Keterangan, isikan jika terdapat informasi lainnya yang dianggap perlu. 5. Pencatat, isikan nama petugas yang melakukan pencatatan. 6. Kopi digital, isikan kopi digital atau hasil pemindaian atau scan dari naskah jika ada. Setelah selesai, tekan tombol simpan. Naskah tersebut selanjutnya akan dimasukkan pada daftar naskah hari ini yang terdapat di sisi bawah tampilan. Sekian dari saya, terima kasih. Pada bab selanjutnya yaitu tentang pencatatan pemberkasan. Diikuti dengan prosedur pencarian dan pemberkasan ulang. Bab ke-7 tentang prosedur pemberkasan. 7.1 Pencatatan pemberkasan. Menu pemberkasan digunakan untuk membeberkan pemberkasan arsip yang telah dicatat. Untuk melakukannya dengan klik tab pemberkasan. Lalu yang kedua, melakukan pemberkasan suatu arsip dengan klik pilih arsip yang bersangkutan yang terdapat dalam daftar arsip yang diberkaskan. Selanjutnya akan muncul konfirmasi berupa pesan seperti misalnya pilih yes. Ketiga, jika konfirmasi pemberkasan tersebut benar, lalu tekan tombol yes. Jika salah, tekan no.
Jika ditekan yes, selanjutnya pada sisi bawah akan ada tampilan muncul daftar berkas. Lalu yang 7.2 membuat berkas. Yang pertama yaitu untuk memberkasan, pilih berkas dari daftar berkas untuk menjadi induk arsip yang diberkaskan. Jika isi berkas belum ada, maka pilih buat berkas baru. Selanjutnya yang kedua yaitu jika berkas yang akan menjadi induk dari arsip yang diberkaskan tidak terdapat dalam daftar berkas, lalu klik tombol buat berkas baru. Selanjutnya akan muncul formulir pembuatan berkas setiap pada gambar di bawah. Yang ketiga yaitu membuat berkas baru. Pertama-tama harus dipilih klasifikasinya, lalu klik tombol pilih kelas. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar klasifikasi seperti berikut. Yang keempat, jika klasifikasi untuk pembuatan berkas baru belum ada pada daftar klasifikasi, lalu klik tombol buat kelas baru. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut ini. Yang kelima, yaitu isikan klasifikasi dalam bentuk baru jika ada, termasuk juga periode retensinya. Kemudian tekan tombol simpan. Selanjutnya klasifikasi baru akan dimasukkan ke dalam daftar klasifikasi. Pada kasus ini lalu pilih keuangan saja. Yang keenam yaitu pilihlah klasifikasi dari daftar untuk berkas baru. Kemudian tekan tombol pilih, lengkapi deskripsi, judul atau indeks berkas, sesuaikan nama yang akan dibuat, sertakan lokasi penyimpanan berupa fisik arsip, periode rutinitas arsip dapat diubah jika diperlukan. Setelah selesai, lalu tekan simpan data berkas bersangkutan, selanjutnya akan muncul daftar berkas. Setelah disimpan, akan muncul tampilan di bawah ini. Lalu pilih daftar nomor surat, dan pilih daftar berkas keuangan, kemudian klik berkas, maka arsip telah diberkaskan. 7.3 lihat isi berkas. Yang pertama yaitu untuk melihat arsip, apa saja yang terdapat dalam berkas yang bersangkutan, tekan tombol lihat isi berkas, tetapi sebelum memilih daftar berkas yang akan dilihat isi daftar arsipnya, lalu klik daftar berkas yang ingin dilihat isi berkas. Pada bab selanjutnya yaitu bab 8 tentang prosedur pencarian dan pemberkasan ulang. 8.1 Pencarian data arsip. Penggunaan arsip meliputi yaitu kegiatan pencarian arsip, peminjaman atau pemberkasan arsip, berkas ulang jika terjadi kesalahan, serta pembuatan laporan untuk pencarian data bisa dilakukan dalam langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, untuk melakukan pencarian arsip atau berkas, klik tab daftar arsip. Lalu selanjutnya yang kedua, selanjutnya akan muncul tampilan pencarian data arsip. Sebelum melakukan pencarian, terdapat dua pilihan. Apakah akan mencari arsip atau mencari berkas? Untuk memilih tanda cek yang terdapat di bawah kolom pencarian berikut. Beri tanda cek untuk memilih pencarian. Yang ketiga, selanjutnya ketik kata kunci pada kolom yang telah diarsipkan. Setelah kata kunci, lalu klik tombol cari. Hasil pencarian akan diperlihatkan dalam daftar hasil pencarian. Terdapat di bawah tampilan. Pada tampilan pencarian akan terdapat dilakukan berbagai kegiatan, termasuk juga menghapus jika diperlukan. Yang keempat, untuk melihat rinci arsip dari pencarian, lalu klik tombol lihat detail. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut ini. Jika arsip bersangkutan memiliki kopi digital atau hasil pemindaian, untuk melihat kopi digital, lalu kita klik tombol copy digital untuk mengubah arsip yang ada, lalu klik edit yang terdapat di bawah tampilan. 8.2 yaitu tentang pemberkasan ulang.
Yang pertama itu untuk melihat isi berkas yang bersangkutan, lalu kita klik tombol lihat berkas, selanjutnya muncul tampilan daftar arsip berikut ini. Pemberkasan ulang terdapat arsip yang kita pilih. Yang kedua, jika terdapat kebutuhan untuk melakukan pemberkasan ulang terhadap arsip, maka dilakukan di dalam berkas yang bersangkutan. Maka pilihlah item arsip yang diberkaskan ulang, kemudian klik tombol berkas ulang, arsip dan berkaskan ulang, dan pemindaian ke daftar arsip yang telah diberkaskan pada tab pemberkasan. Selanjutnya, arsip akan bersangkutan diberkaskan kembali kepada berkas yang telah disesuaikan. Klik tombol ini untuk melakukan pemberkasan ulang terhadap arsip. Yang ketiga, sudah diklik pemberkasan ulang, artinya arsip telah dikembalikan kepada arsip dan terhapus dalam daftar berkas tersebut. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pinjaman dan pengembalian arsip serta pembuatan laporan. Bab 9, prosedur peminjaman atau pengembalian arsip. Peminjaman berkas atau arsip terhadap arsip atau berkas hasil pencarian dapat dilakukan proses peminjaman atau pengembalian arsip atau berkas yang dipinjam. Untuk melakukan peminjaman, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, pada hasil pencarian pilih berkas atau arsip yang dipinjam atau dikembalikan, contoh, pilih undangan pada arsip. Yang kedua, klik tombol pinjam atau kembali. Selanjutnya, jika arsip atau berkas yang bersangkutan tersedia atau dapat dipinjam, akan muncul tampilan pinjaman berkas. Selanjutnya, isikan informasi nama peminjam dan keterangan jika ada pada kolom yang telah disediakan. Nama peminjam wajib diisikan. Selanjutnya, klik tombol pinjam, diikuti tombol tutup jika tidak jadi melakukan peminjaman, klik tombol tutup saja. Jika diklik tombol pinjam, maka tampil tanggal peminjaman, kemudian klik tombol tutup. Selanjutnya, pengembalian berkas atau arsip. Yang pertama, apabila arsip atau berkas yang sudah dipinjam sudah dikembalikan, maka cari arsip atau berkas tersebut di pencarian data arsip dan pilih tombol pinjam atau kembali, contoh pilih undangan pada arsip. 2. Jika arsip bersangkutan dalam status sedang dipinjam, maka yang akan muncul jika diklik tombol pinjam atau kembali atau adalah tampilan pengembalian arsip atau pengambilan berkas. 3. Jika diklik tombol kembali, maka tampil tanggal kembali, kemudian diklik tombol tutup. Selanjutnya bab 10 yaitu pembuatan laporan. Untuk membuat laporan, klik tab laporan. Tentukan jenis laporan yang akan dicetak. Adapun jenis laporan yang dapat dicetak ialah daftar surat masuk, daftar surat keluar, daftar naskah dinas lainnya, daftar berkas yang dipinjam, daftar riwayat peminjaman, daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, daftar arsip unsur musnah, daftar arsip unsur serah, daftar klasifikasi arsip, daftar berkas, jadwal restensi, arsip JRA. Terdapat dua pilihan media pencetak, yaitu cetak ke layar dan cetak ke printer. Setelah jenis laporan dan media cetak ditetapkan, klik tombol cetak. Selanjutnya akan muncul tampilan hasil cetak. Seperti ini. Untuk mencetak laporan tersebut, klik ikon seperti ini yang digambar, yang terdapat dalam tampilan print, preview, sedangkan untuk keluar dari tampilan laporan, klik tombol seperti pintu dan anak panah. Kesimpulan, dengan adanya aplikasi automated billing system ini dapat memudahkan kita dalam menginput data, menyimpan, mengolah, dan mencari kembali data yang sudah kita input, serta dapat membuat laporan secara otomatis. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.